Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah, semuanya sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Ibu. Hadir semua? Hadir, Ibu. Tangan dulu. Sebelum lanjut ke menyanyikan lagu nasional, rapikan dulu tempat dudukmu buat senyaman mungkin. Ya. Rapikan tempat duduknya buat senyaman mungkin. Sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran kita dan baiknya kita berdoa kepada Ananda Anwar untuk minta doanya agar maju ke depan. Doa sebelum memulai pembelajaran ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut untuk menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ikuti lagunya ya. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sana aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Kita tanahku, tanah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke. Kita akan mereview lagi pembelajaran kita minggu pertemuan yang sebelumnya ya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang coding dan KA. Nah, itu kecerdasan artifisial, artinya kecerdasan buatan ya. Kalau coding itu pemrograman di dalam komputer, di mana kita memberi perintah ke komputer dan dia akan menghasilkan apa yang kita perintahkan tersebut ya. Selanjutnya, ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernah nggak kalian membuat teh manis? Pernah, Ibu. Adakah langkah-langkah yang kalian lakukan dalam membuat teh manis tersebut? Ada, Ibu. Ada ya. Nah, langkah-langkah itulah
Ini judul materi kita pada pertemuan ini. Berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Lanjut ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menguraikannya menjadi langkah-langkah yang logis dan sistematis. Mirip dengan cara komputer memproses informasi. Berpikir komputasional membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih rapi dan teratur. Jadi tadi seperti yang Ibu tanya, bagaimana kaleng-kaleng dalam membuat teh manis? Tentu ada kan caranya kan? Tidak mungkin kita ingin teh manis langsung jadi. Tidak mungkin. Harus ada langkah-langkah yang kita buat. Harus ada bahan-bahan ataupun alat yang kita butuhkan untuk membuat teh manis tersebut. Contohnya ada kita harus persiapkan gula, kita harus persiapkan airnya, air panasnya, tehnya, gelasnya, lalu kita aduk semuanya sehingga menjadi teh manis, ya. Nah, itu dia berpikir komputasional ini. Jadi dia membantu kita untuk melakukan pekerjaan tersebut agar tertata rapi, ya. Jangan sembarangan. Semisalnya kamu ingin minum obat, perlu nggak kamu minum dalam minuman obat? Perlu butuh air nggak? Butuh air nggak dalam minum obat? Butuh kan? Tidak mungkin kamu langsung telan saja tanpa membutuhkan air. Itu langkah-langkahnya. Jadi siapkan obatnya, siapkan air minum. Itulah yang dimaksud berpikir komputasional. Terarah dia mah. Jangan asal melakukan pekerjaan itu acak-acakan, tidak. Nah, disinilah nanti akan dilatih kita melakukan permasalahan, menyelesaikan permasalahan itu dengan teratur, dengan rapi. Oke? Di sini ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Ada 4 pilar utama, yang 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama namanya dekomposisi, yang mana adalah proses memecah masalah yang kompleks dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana dan mudah dipecahkan. Contohnya, jika kamu ingin membersihkan rumah, kamu bisa memecahnya menjadi membersihkan kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Setiap bagian ini lebih mudah untuk dikerjakan daripada membersihkan seluruh rumah sekaligus. Ini hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, membersihkan rumah. Jika kita ingin membersihkan rumah, tidak mungkin kamu hanya menyapu bagian ruang tamu saja. Tidak mungkin kamu hanya menyapu di kamarmu saja. Tidak, ya. Nah, di dekomposisi inilah kamu memecahkan masalahmu. Ketika orang tamu memberi perintah, nah, tolong bersihkan rumah kita. Nah, kamu bakalan memulai dari mana, ya? Dari dapur duluan atau dari kamar duluan? Itulah dekomposisi. Jadi masalah yang besar yang tadi, ketika kita disuruh menyapu membersihkan rumah, kita bagi menjadi masalah-masalah kecil agar lebih mudah kita mengerjakannya. Duluan dulu ke dapur, selesai ke dapur, lanjut ke ruang tengah, lanjut ke ruang tamu, lanjut ke kamar, sehingga teratur dia perintahnya, jalannya, langkahnya. Paham? Itu dia yang dimaksud dengan dekomposisi. Lanjut. Yang kedua, pilar yang kedua, ya, ada pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, yang mana ini adalah kemampuan menemukan kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah atau di antara bagian-bagian masalah. Contoh, setelah membersihkan 3 kamar, kamu mungkin menyadari bahwa semua kamar memiliki pola pekerjaan yang sama, merapikan, menyapu, dan mengepel. Dengan mengenali pola ini, kamu bisa bekerja lebih efisien. Itu dia. Setelah kamu di dekomposisi tadi, kita memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya di kamar, dapur, ruang tamu, ruang
sering kita jumpai ya. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita belum pernah mengunjunginya. Nah, kita menggunakan Google Map namanya, peta. Kita hanya perlu mengetahui rute di jalan tersebut. Kita tidak perlu menghafal di sini kamu ada tidak perlu. Kita hanya perlu menghafal rute kita. Lurus kah, belok kah, belok kiri kah? Itu yang perlu kita hafal. Nah, di abstraksi inilah membantu kita agar terarah. Jangan sampai tersesat kita ya. Jadi di abstraksi inilah perintahnya kita membuat agar terarah dia. Yang keempat, algoritma. Serangkaian langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah resep untuk solusi. Contoh, setelah mengenali pola dan melakukan abstraksi, kamu bisa membuat algoritma untuk membersihkan setiap kamar. Pertama, rapikan barang. Kedua, sapu lantai. Ketiga, berlantai. Algoritma ini bisa kamu ikuti berulang kali. Ya. Jadi algoritma itu mulai dari kamu tadi mengatur lantai, menyapu, merapikan. Itulah yang dinamakan algoritma, langkah demi langkah. Seperti teh manis tadi, siapkan dulu bahan-bahannya, kemudian satukan dia, baru aduk dia, baru bisa kita nikmati, kita minum dia teh manisnya. Itulah dia algoritma ini ya, langkah-langkahnya ya. Tapi langkah-langkahnya tetap harus teratur. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya, angkat tanganmu. Dibakat pilih, ada? Hayrun. Saya masih kurang jelas tentang komposisi. Masih kurang jelas tentang dekomposisi ya. Kalau dekomposisi itu tadi, Mam, ketika kamu diberikan perintah pekerjaan, contohnya tadi, misalnya orang tuamu memberikan tugas bersihkan dulu rumah kita itu ya. Nanti pulang ibu dari sawah sudah bersih. Nah, itu contoh perintahnya. Jadi kita harus menanggung jawab perintah yang diberikan orang tua kita itu. Ketika kita ingin membersihkan satu rumah tersebut, kita harus membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Mana duluan yang ingin kamu kerjakan? Dapur enggak? Ruang tengah enggak? Kamar enggak? Itulah yang harus disusun. Itulah dia dekomposisi. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Sabar. Apakah pola sama dekomposisi itu sama? Apakah pola sama dengan dekomposisi? Pola ya? Kalau pola, tidak Mam. Kalau pola tadi apa pengertiannya? Ini dia, kalau pola itu kita hanya menemukan kesamaan di dalam pengerjaannya. Tetapi kalau dekomposisi, kita menentukan bagian-bagian kecilnya. Oke? Jadi tidak sama pola dengan dekomposisi. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, sekarang Ibu sudah siapkan KPD untuk kalian masing-masing per kelompok. Jadi persiapkan semaksimal mungkin ya. Kelompok 4 ya. Oke. Jadi ada di situ perintah masing-masing. Baca dulu teksnya, petunjuknya, kemudian apa yang dia minta di situ. Pahami dengan seksama ya, dengan teliti. Apa yang diminta di dalam LKPD-mu itu. Oke? Mulai, kita tidak batasi waktunya ya. Kalau Ibu tanyakan nanti sudah siap tidak siap, kalau waktunya sudah pas, Ibu rasa Ibu kumpul, oke? Silakan kerjakan. Silakan kerjakan.
ya. Nah, kalau ini kan diminta jadi tugasmu adalah membantu Andro untuk menyusun langkah-langkah pagi hari secara logika. Nah, dari gambar-gambar yang ini menurutmu mana duluan? Langkah mana duluan? Ketika bangun pagi kah, atau langsung mandi kah dia, atau langsung berpakaian kah dia? Susunlah dia menurut di sini. Misalkan nomor 1 mandi atau bangun, tuliskan dia. Lihat. Apa perintahnya di sini? Perintahnya bantu si Andro untuk menyapu. Ya, langkah-langkahnya bantu juga ya. Bantu dia untuk membersihkan. Kita membantu membersihkan kelas, tapi dia hanya bekerja kalau memberikan instruksi langkah-langkah yang tepat. Menurutmu kalau bisa membersihkan kelas, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan duluan? Menyapu kelas kah? Mengambil sapunya kah? Tuliskan dulu. Oke, sedikit-sedikit saja kan? Yang lainnya, kalau ada teman bagian menulis, yang lainnya memberikan ide, ya, memberikan jawaban. Tiga sekarang, warnanya juga lihat. Ini lepas. Ya. Ini warna pink, Pak. Enggak, yang gas ya, kompol ke depan. Masih perwakilan aja berkelompok. Kumpul. Kumpul. Mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Oke ya. Ini akan menjadi pembahasan kita. Tugas kalian ini, jawaban kalian ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan selanjutnya ya. Jadi intinya berpikir komputasional itu berpikir secara komputer, secara teratur dan logis ya. Ada 4 pilar. Yang pertama tadi posisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, silakan tulis refleksinya. Bagaimanakah perasaanmu dalam pelajaran kita